Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anis sayiat wal hasanat. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a amaluhu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Kuba 9 Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung tahun 2023 ini yang tinggal hitungan beberapa hari akan meninggalkan kita bersama, ya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Marilah sama-sama terus dan senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di tahun 2024 yang sudah berada di ambang pintu ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah sama-sama kita lalui, dan mudah-mudahan kita semua akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita, bahagia di dunia terlebih bahagia di akhirat. Jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah, di penghujung tahun 2023 ini marilah kita jadikan sebagai bahan introspeksi serta evaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah amal ibadah kita kepada Allah selama ini? Agar apa? Agar di tahun 2024 nanti kita akan lebih baik dan dapat meningkatkan daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bertambahnya tahun, hakikatnya berkuranglah umur kita. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a amaluhu. Manusia yang paling terbaik, manusia yang paling teristimewa adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, namun semakin baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek, manusia yang paling merugi adalah
orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, namun semakin merosot kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya di penghujung tahun 2023 ini, saya ingin sampaikan satu pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan melalui pesan ini akan dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah, yang pada akhirnya kita semua akan dibahagiakan oleh Allah, bahagia di dunia terlebih bahagia di akhirat. Pesan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Sesungguhnya alam kubur, para hadirin jamaah sekalian, setiap hari memanggil-manggil kita dengan 5 panggilan. Cuma kita tidak diberikan kesempatan untuk mendengar panggilan alam kubur. Akan tetapi alam kubur hakikatnya setiap hari memanggil-manggil kita. Setiap hari alam kubur mengingatkan kepada kita, yaitu dengan 5 panggilan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena setiap kita suatu saat nanti pasti akan memasuki yang namanya alam kubur. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dengan kamu bermegah-megahan sehingga membuat kamu dalam kelelahan, yang pada akhirnya kamu akan memasuki yang namanya alam kubur. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, yang pada akhirnya kita semua pasti akan memasuki yang namanya alam kubur. Maka alam kubur mengingatkan kita. Setiap hari alam kubur memanggil-manggil kita dengan 5 panggilan. Yang pertama kata alam kubur, ya bani Adam, ana baitul wahdah. Wahai bani Adam, aku ini adalah rumah tempat tinggalmu seorang diri. Artinya ketika jasad kita diusung dengan menggunakan kurung batang, diantarkan di mana alam kubur kita. Ketika jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup rapat-rapat, ditindih dengan tanah. Seusai upacara penguburan, kita akan ditinggal seorang diri, para jamaah sekalian. Maka oleh kata baginda Rasul, baja'allaka munisan bi qiraatil Qur'an. Maka carilah temanmu yang setia, yang akan menemani kamu selama kamu berada di alam kubur, bi qiraatil Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi teman kita, baik ketika kita di dunia, di alam kubur, hingga sampai akhirat. Kalau Al-Quran itu kita baca dalam hidup dan kehidupan kita, para jamaah sekalian, maka oleh karenanya jadikan Al-Quran sebagai bestie kita, jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Sebab kata baginda Rasul, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah oleh makan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, dan dia akan dapat memberikan syafaat, baik ketika kita berada di alam kubur maupun ketika kita berada di hari yaumul kiamat nanti, yaitu li ashabi, bagi orang-orang yang mau membacanya. Dan yang kedua, alam kubur setiap hari memanggil kita, yaitu dengan panggilan, ya bani Adam, ana baitul zulmah. Wahai bani Adam, aku ini adalah rumah tempat tinggalmu yang penuh dengan kegelapan.
Maka oleh karena kata Nabi, "Fanawwiruni bis shadaqah." Maka terangilah alam kuburmu, yaitu dengan bersedekah. Dengan kita bersedekah di jalan Allah, maka itu akan dapat menerangi alam kubur kita. Di mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata la tudfi ala ahliha harrul kubur." Sesungguhnya para hadirin jamaah sekalian, sedekah itu dapat meredam panasnya alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah tempat tinggal kita yang penuh dengan kegelapan. Dan panggilan yang ketiga, di mana kata alam kubur, ya bani Adam, ana baitu turab. Wahai Bani Adam, aku ini adalah rumah tempat tinggalmu yang disekelilingi dengan tanah. Maka oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW, "Bahmilul firas," maka bawalah tempat tidurmu. Artinya membawa tempat tidur bukan tempat tidur yang saat ini kita gunakan untuk tidur. Akan tetapi tempat tidur yang dimaksud oleh baginda Rasul adalah bi'amali soleh, yaitu dengan amal soleh. Sebab hadirin jamaah sekalian, amal soleh itulah yang nanti akan setia, yang menemani kita selama kita berada di alam kubur. Dan panggilan yang keempat, di mana kata baginda Rasul, ya bani Adam, ana baitul afai. Wahai Bani Adam, aku ini adalah rumah tempat tinggalmu yang dipenuhi oleh binatang-binatang yang buas. Maka oleh karena kata baginda Rasul, bahmil tirab, maka bawalah penawarnya. Apa penawarnya? Biqiraati bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, selama perbuatan itu baik di hadapan Allah, maka awali dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu akan dapat menjadikan penawar dari binatang-binatang buas, binatang-binatang yang ganas yang berada di alam kubur. Dan panggilan yang kelima, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baitul mas'ul munkar wa nakir. Wahai Bani Adam, aku ini adalah rumah tempat tinggalmu yang menjadi pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Ketika jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup rapat-rapat ditindih dengan tanah, selesai ditinggal oleh para penghantar 7 jengkal, maka ketika itu kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu akan datang 2 malaikat yang namanya munkar wa nakir untuk mempertanyakan apa yang kita perbuat selama kita berada di alam dunia ini. Maka oleh karenanya kata baginda Rasul, ba'aksir ala zuhri qaulu la ilaha illallah, maka perbanyaklah oleh kamu sekalian dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Sebab dengan kamu memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu akan dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Nah, 5 inilah para hadirin jamaah sekalian yang harus kita renungkan dalam hidup dan kehidupan kita, yang bahwa setiap hari kita dipanggil oleh alam kubur dengan 5 panggilan, di mana semua kita pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semuanya pasti akan memasuki yang namanya alam kubur. Dan alam kubur itu kata baginda Rasul, innal kubra awwalu manzil min manasil akhirah wa akhiru manzil min manasil dunya. Sesungguhnya alam kubur
adalah awal daripada kehidupan kita untuk menuju alam akhirat, dan alam kubur adalah akhir daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau kita selamat di alam kubur, niscaya kita akan selamat di akhirat. Tapi kalau kita sengsara di alam kubur, maka kita akan sengsara di akhirat. Oleh karenanya, di penghujung tahun 2023 ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang amal ibadah kita merosot, maka di tahun 2024 tingkatkan. Kalau memang amal ibadah kita di tahun 2023 ini lebih baik, maka tingkatkan agar lebih baik lagi, yang pada akhirnya kita akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan memasuki tahun 2024 yang sudah berada di abang pintu ini, semoga kita selalu berada di dalam naungan taufik, hidayah serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu dan dapat menjalankan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah, bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadil mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina jahadu fi sabilillah li ilahi kalimati. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim al muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum washkuru 'ala ma yazidkum wasallu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.